Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja BPJ Transformasi Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Emma Nurul Fikri, mahasiswa PPG LPTK Universitas UIN Raden Masaid Surakarta dengan NIM 253212640, kelas 4, materi ajar, teladan mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah ketua kelas memimpin untuk berdoa. Kita mari duduk, siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan saya siapkan kepada itu matra tegak selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih kembali. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Untuk kegiatan literasi pagi ini, oh ya sebelumnya saya memeriksa perasaan diri kalian dulu. Kira-kira dari keempat sikap ini apa yang kamu rasakan hari ini? Senang semuanya? Oke, alhamdulillah semua senang mengikuti pembelajaran pendidikan agama. Sekarang semuanya anak-anak silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia raimu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, melalui Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah berdaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, bisa duduk kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi teladan mulia Asmaul Husna. Oke, mari coba kita ingat kembali pelajaran yang minggu lalu ya.
Minggu lalu kita belajar tentang Quran surat apa? Al-Hujurat Ayat 13. Menjelaskan tentang apa surat Al-Hujurat ayat 13? manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya, betul sekali. Jadi, selain menjelaskan tentang penciptaan manusia, surat Al-Hujurat yang terakhir itu juga menjelaskan tentang bahwa semua manusia di dunia ini posisinya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemarin Bu Guru sudah membentuk kelompok kalian sesuai dengan bakat dan minat ya. Ada kinestetik, ada visual, ada auditory, berdasarkan bakat dan minat kalian. Itu namanya berdiferensiasi. Kemudian dengan model pembelajaran kooperatif, pendekatan jigsaw, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna dan artinya dengan baik. Oke, coba anak-anak, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang Asmaul Husna? Sudah ya, karena dari kelas 1 itu pasti ada materi Asmaul Husna. Jumlahnya Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Sekali, semua sudah pinter, hebat ya. Nah, dari kelas 1 kalian sudah mempelajari, walaupun mungkin baru dua Asmaul Husna di kelas 1, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kelas 2 mempelajari 5 Asmaul Husna. Nah, sampailah sekarang atau hari ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Nah, sebelum kita masuk ke materi Asmaul Husna, apa toh arti dari Asmaul Husna itu sendiri? Coba Nadifah. Nama-nama Allah yang indah dan baik yang menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, di mana semua menjelaskan tentang sifat Allah. Nah, apa yang 5 Asmaul Husna kita yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ada itu. Coba dibaca sambil dinyanyikan ya. Nah, contohnya nadanya dulu. 5 Asmaul Husna yang harus kita hafal. Nanti begitu ya nadanya ya. Nanti dibaca Bu Guru. Oke. 1, 2, 3. 5 Asmaul Husna yang harus kita hafal. Al-Malik Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min memberi keamanan. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minat kalian yang kemarin ya. Nah, jadi ini untuk kelompok diferensiasi, silakan dipelajari tugasnya. Kemudian yang kelompok visual, Bu Guru akan memberikan kalian kartu matching mark. Silakan nanti kalian hubungkan antara arti dan Asmaul Husnanya. Dan untuk auditori, karena kalian itu suka melihat, Bu Guru akan memperlihatkan kalian video di YouTube terkait Asmaul Husna. Silakan nanti sesuai dengan bakat dan minatmu, boleh mempresentasikannya dengan dinyanyikan atau bagaimana ya. Oke. Yang berdiferensiasi bisa langsung mengamati keadaan sekitar yang di luar. Oke, yang berdiferensiasi langsung ikut keluar. Berantakan sekali ya. Ya, ayo kita bersihkan. Ayo.
Nah, kan sudah bersih. Kalau ikan, kita harus langsung bersih karena kita harus mengimani asmaul husna. Kok bersih Pak? Bersih sekali gitu. Iyalah, jelas siapa dulu? Aku gitu loh. Kita tidak boleh sombong. Jangan kita tidak boleh sombong. Kita harus mengimani asmaul husna. Oh iya ya. Maaf ya. Oke, baik. Berarti tadi kamu sudah belajar tentang dua asmaul. Nah, yang pertama menjaga kebersihan, mengimani asmaul husna. Al-Qudus. Kayak gitu ya, karena kita harus tetap rendah hati. Berarti kalau rendah hati mengimani asmaul husna apa? Al-Malik. Oke. Mari kita amati lagi di sekitar kita ada apa lagi ya? Assalamualaikum guru. Nah, kalau tadi menyapa orang lain atau mengucapkan salam, berarti itu mengimani asmaul husna apa? Assalam. Assalam artinya Maha memberi keselamatan. Berarti kita harus menebar salam. Oke, bisa kembali lagi ke kelas. Oke, sekarang kelompok 2 kita akan bermain tentang matching card atau match menghubungkan kartu, menjodohkan antara asmaul husna dan artinya. Silakan langsung dipresentasikan ke depan. Maju, ditempel sesuai dengan kartunya. Ya, boleh satu-satu, boleh langsung semuanya maju. Oke, silakan coba. Oke, dibaca dulu di kelasnya. Oke. Dibaca sekali nggak? Ya. Oke, coba dari kelompok 2, kelompok visual menjelaskan tentang kartu yang kalian pasang tadi. Al-Aziz artinya maha mulia. Assalam artinya maha sejahtera. Al-Qudus artinya maha suci. Al-Malik Oke, kira-kira teman-teman benar nggak antara asmaul husna dan arti dari teman-teman kalian tadi? Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya dari
berdasarkan bakat dan minat tadi. Yang kinestetik tadi sudah mengamati sekitar yang berkaitan dengan Asmaul Husna, tadi sudah menemukan beberapa Asmaul Husna ya dari lingkungan. Kemudian yang audio sudah bermain matching card atau match, yang auditori sudah menyanyikan lagu Asmaul Husna dan artinya. Terkait dengan materi hari ini, adakah anak-anak yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang tanya, Bu Guru yang tanya. Al-Qudus tadi artinya apa? Maha Suci, betul. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa Mbak Afara? 99. Al-Malik artinya apa Mbak Najwa? Maharaja. Nah, sudah semuanya ya. Kalau tidak ada yang nanya, mau LKPD dulu, Bu Guru membagikan soal atau mau ice breaking dulu? Ice breaking Dulu ya. Mari kita ice breaking terlebih dahulu sebelum soal. Selanjutnya, Bu Guru akan membagikan kalian LKPD terkait dengan pembelajaran hari ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mendapatkan materi hari ini sudah sesuai dengan KKM atau belum. Silakan diisi. Oke, silakan diisi ya. Terkait dengan yang kalian pelajari hari ini. Oh, tinggal buka dulu, maaf. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kita dikumpulkan kembali. Saya koreksi ya. Ya. Kemudian sampailah kita pada akhir kegiatan pada hari ini, yaitu di kesimpulan. Coba sebelum kesimpulan kita tanya jawab dulu ya. Coba cara meneladani Al-Malik itu bagaimana Mas Faiz? Cara meneladaninya adalah rendah hati, tidak sombong, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki,
karena semua itu hanya titipan dari Allah. Iya betul. Jadi ibrah atau teladan yang bisa kita pelajari Al-Malik salah satunya adalah kita tidak boleh sombong. Nah, kemudian kalau Al-Aziz apa Mbak Juanda? Cara mengimani sifat Al-Aziz. Bersikap berani dan yakin saat membela kebenaran serta tidak mudah ditaklukkan oleh godaan maupun kefanturan, tidak menggerutu atas takdir Allah. Iya, mungkin maksudnya tidak menggerutu seperti itu ya. Tidak menggerutu atas takdir Allah yang sudah kita berikan kepada kita. Tadi Al-Aziz kan bisa maha mulia ataupun maha perkasa. Berarti misalnya tadi yang audio mungkin masih malu-malu ya orangnya. Nah, besok lagi nggak boleh pesimis, semuanya kalian itu hebat berdasarkan bakat dan minatnya sesuai dengan tema hari ini. Berdiferensiasi. Yang mungkin tidak pandai berbicara bisa dengan misalnya pedagogiknya, mengerjakan soalnya atau apa. Jadi tidak usah minder, semua itu adalah pintar di bidangnya masing-masing. Intinya itu. Al-Aziz itu tadi bersikap berani artinya apa? Tidak boleh rendah diri, tidak boleh pesimis. Nah, seperti itu. Nah, ada orang kan yang pandai di bidang olahraga, ada orang yang pandai di bidang pengetahuan, ada yang pandai di bidang pertanian. Sing pertanian belum tentu bisa jahit, kan beda profesi. Jadi kita jangan pesimis. Kemudian kalau Al-Qudus tadi apa? Ibrah atau teladan yang bisa kita pelajari? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu ada dua ya. Baik kebersihan hati kita maupun kebersihan badan kita. Kalau kebersihan badan misalnya sehari-hari kita harus mandi. Kalau kebersihan hati dengan cara apa? Tidak boleh iri kepada orang lain. Tidak boleh gibah. Gibahnya apa? Membicarakan orang lain. Jadi Al-Qudus di sini suci di hati kita, juga suci jasmani kita. Selanjutnya adalah asalan. Cara meneladaninya bagaimana? Menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu bagian dari meneladani asalan. Artinya apa? Tidak boleh menyakiti orang lain. Sekolah kita jangan sampai ada bullying ya. Itu juga cara mengimani asalan. Juga tidak boleh sombong ketemu orang kok diem aja, itu nggak boleh. Jadi harus saling menyapa. Kemudian yang terakhir adalah al-mu'min, maha memberi keamanan. Contoh sikapnya apa? Bersikap jujur dan amanah serta tidak mengkhianati kepercayaan dan yang lain, tidak menyakiti orang lain. Memberikan keamanan. Di kalian itu kan pasti punya sahabat, ya kan? Nah, kalau sahabat biasanya apa? Curhat, cerita. Lantas sikapmu bagaimana? Tidak boleh apa? Menceritakan kepada orang lain. Itu namanya privasi. Artinya kamu sudah dipercaya oleh temanmu, kamu harus mempunyai integritas dengan tidak menceritakan kepada orang lain. Walaupun misalnya suatu saat kamu itu sudah pertemanannya sudah tidak baik lagi, tapi kamu tetap harus menjaga rahasia itu tadi. Itu namanya apa? Integritas. Sesuai dengan kalau tahun kemarin kita belajar tentang P5 ya, salah satunya ada integritas. Profil pelajar Pancasila kalau sekarang sudah berganti dengan deep learning. Nah, ada 3 yaitu meaningful, joyful, dan apa? Nah, itu di antaranya adalah joyful, menyenangkan. Nah, jadi tidak harus seperti tadi, tidak harus pembelajaran itu ada di kelas. Kita bisa keluar mengamati sekitar agar tercipta apa? Joyful, menyenangkan atau kesadaran penuh. Oke, yang terakhir adalah refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, guru akan memberikan kalian
silahkan nanti ditempel di depan ya. Silahkan ditulis dulu apa terkait yang kalian dapatkan materi hari ini, kemudian semuanya tempelkan ke depan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Aku belajar untuk rendah hati. Misalnya, aku belajar tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Nanti bisa kalian tempel di sini ya. Ya, ini dulunya. Oke, silahkan nanti langsung ditempel ke depan. Yang dia bisa bergantian idolnya. Ini boleh. Oke, yang sudah silahkan langsung ditempel ke depan. Mbak Farah bisa ditempel ke depan. Ini langsung ditempel. Ditempel di depan ya. Oke, terima kasih. Kegiatan refleksi hari ini saya bacakan beberapa ya tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Rahma menuliskan aku tidak boleh sombong karena meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Oke, betul sekali ya. Terus Alea menuliskan tentang besok bangun tidur saya akan membersihkan tempat tidur terlebih dahulu karena aku sudah mempelajari Asmaul Husna Al-Qudus. Bagus sekali, luar biasa ya. Nah, kemudian Nino menuliskan besok lagi saya akan menyapa siapapun di jalan karena kata temanku kemarin-kemarin aku tidak suka menyapa temanku karena saya mempelajari Asmaul Husna As-Salam maka saya harus menebar kebaikan. Oke, betul sekali ya. Bahkan ketika kita mengucapkan salam, nah, assalamualaikum itu kan adalah ucapan apa? Doa. Kemudian orang lain juga menebarkan kebaikan. Waalaikumsalam. Jadi saling mendoa. Nah, coba kalau mengucapkan salam itu hukumnya apa? Yang menjawab salam hukumnya wajib. Siapapun yang mendengar salam maka wajib menjawab. Oke, ini tadi terkait refleksi hari ini semuanya hebat. Masih semangat? Masih. Tambah semangat dulu. Tambah semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah di penghujung kegiatan. Nanti ada tugas atau PR di rumah ya. Nah, masih terkait berdiferensiasi. Jadi, tugas di rumahnya pilihlah salah satu kegiatan yang kalian minati. Nah, ada 3. Membuat kaligrafi Asmaul Husna, membuat vlog Asmaul Husna, atau membuat rekaman bacaan Asmaul Husna. Kalau kalian bisa pilih salah satu dari 3 di atas ya, nanti bisa dikirim ke Bu Guru. Nah, bisa memanfaatkan teknologi. Nah, kalian itu biasanya di rumah ada yang sudah punya TikTok atau kirim video dikirimkan ke Bu Guru ya. Nanti insya Allah akan diunggah di YouTube sekolah. Misalnya tadi kita sudah bernyanyi. Nah, kalian nyanyikan kemudian
juga ke sekolah. Pilih salah satu saja ya. Asmaul husnanya apa harus 5 Bu? Tidak. Pilih salah satu juga boleh. Misalnya Al-Hudud saja atau Al-Malik saja. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Oke. Tidak ada yang ngantuk ya tadi ya? Tidak ada yang sedih? Alhamdulillah semuanya senang. Nah, inti dari pembelajaran hari ini adalah apa yang kalian dapatkan tidak hanya dihafal, tidak hanya aku tahu arti Al-Malik itu Maharaja, aku tahu arti Al-Qudus itu Maha Suci, tapi lebih ke kalian imani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan anak-anak bisa berkemas. Kemudian untuk materi yang akan datang, silakan anak-anak dipelajari materi bab selanjutnya, yaitu mari hidup ikhlas, mari hidup sederhana dan ikhlas. Selanjutnya, alhamdulillah, silakan ketua kelas memimpin. Kita berdua siap-siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah saya siapkan guru madrasah dan selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih semuanya ya. Ya.